Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita belajar matematika dengan memulai membandingkan pecahan. Cara membandingkan pecahan sebagai berikut. Yang pertama, membandingkan pecahan dengan penyebut sama. Untuk membandingkan pecahan yang berpenyebut sama, kita lihat pembilang pada pecahan yang dibandingkan. Tanda yang digunakan untuk membandingkan itu seperti ini. Yang pertama, ini dibaca kurang dari. Nah, untuk tanda ini dibaca sama dengan, dan tanda ini dibaca lebih dari. Contoh 5/7 3/7. Ini kan penyebutnya sama, 7 dan 7. Pecahan 5/7 pembilangnya sendiri itu 5. Kemudian pecahan 3/7 memiliki pembilangnya 3. Jadi untuk penyebut sama, kita bandingkan pembilangnya saja. 5 lebih besar atau lebih dari 3. Jadi kita masukkan pecahannya 5/7 dibaca lebih dari 3/7. Kemudian yang B, membandingkan pecahan dengan penyebut tidak sama. Membandingkan pecahan berpenyebut tidak sama dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan garis bilangan dan perkalian silang, yaitu mengalihkan pembilang pecahan pertama. Untuk contoh pecahan pertamanya ini 2/5, pembilangnya itu 2, dengan penyebut pecahan kedua. Untuk pecahan kedua kita itu 3/4, kita kalikan pembilangnya 2 dikali 4, dan mengalihkan penyebut pecahan pertama. Pecahan pertama kita 5, penyebutnya ini, dengan pembilang pecahan kedua dikali dengan pembilangnya 3, 5 kali 3. Nah, cara pertama itu kita menggunakan garis bilangan. Letak pecahan 2/5 dan 3/4 dapat dilihat pada garis bilangan berikut. Jadi kita membuat garis bilangan dimulai dari 0, lalu kita urutkan 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, ditutup dengan 1. Tidak harus sampai 4/5, yang penting 2/5 sampai 3/5 itu kita memilikinya. Kemudian yang kedua, kita membuat garis bilangan lagi dimulai dari 0 dengan berurutan 1/4, 2/4, 3/4, ditutup dengan 1. Nah, terlihat bahwa pecahan 2/5 terletak di sebelah kiri pecahan 3/4. Kita juga bisa hitung titiknya 1, 2, 3. Nah, untuk 3/4 ini sendiri 1, 2, 3, 4. Jadi 2/5 ini adalah tanda kurang dari 3/4, karena 2/5 terletak di kiri. Nah, ini kan masih ingat dibaca kurang dari. Kemudian cara kedua, lakukan perkalian silang antara pembilang pecahan 2/5. Pembilangnya ingat-ingat di atas 2, dengan penyebut pecahan 3/4, penyebutnya 4. Jadi 2 dikali 4, dan penyebut pecahan 2/5, penyebutnya sendiri di bawah 5, dengan pembilang pecahan 3/4, pembilangnya 3. Hal tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Tadi yang pertama 2 pembilang dikali 4 seperti ini, titik 5 penyebut dari 2/5 dikali 3 pembilang dari 3/4. Lalu kita bisa tulis 2 kali 4 bawahnya 8, 5 kali 3 bawahnya 15. Kita dapat hasil 8 kurang dari 15. Jadi kita masukin pecahannya 2/5 dari yang pertama tadi kurang dari 3/4. Kemudian kita ke materi mengurutkan pecahan. Cara mengurutkan pecahan sebagai berikut. Yang pertama, mengurutkan pecahan berpenyebut sama. Untuk mengurutkan pecahan berpenyebut sama, perhatikan angka pada pembilangnya. Nah, penyebutnya sama, 5, 5, 5, 5. Nah, jika kita urutkan, ini kan masih acak 2, 4, 3, 1, 2/5, 4/5, 3/5, 1/5. Kita urutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, jawabannya 4 lebih dari 3, lebih dari 2, lebih dari 1. Jadi urutan pecahan dari yang terbesar adalah kita masukin angka pecahannya dengan penyebut sama ya, 4/5, 3/5, 2/5, dan 1/5. Kemudian yang kedua, mengurutkan pecahan berpenyebut tidak sama. Untuk mengurutkan pecahan berpenyebut tidak sama, kita gunakan garis bilangan seperti yang pernah
kita bahas sebelumnya, yang tadi dengan mengetahui letak pecahan-pecahan yang akan diurutkan. Kita dapat mengurutkan pecahan-pecahan berikut tersebut. Contohnya, kita urutkan pecahan ini 3/4, 1/2, dan 2/3. Kita disuruh urutkan dari yang terbesar. Pertama, kita membuat garis bilangan. Kan ini ada 3, jadi kita buat 3 garis bilangan ya. Kita mulai dari yang setengah. Kita mulai dari 0, kita urutkan setengah, lalu kita tutup dengan 1. Untuk yang kedua, kita coba yang 3/4. Kita mulai dari 0, kita urutkan 1/4, 2/4, 3/4, kita tutup dengan 1. Kemudian yang ketiga, kita mencari 2/3. Kita buat garis bilangan mulai dari 0, 1/3, 2/3, ditutup dengan 1. Dari garis bilangan di atas dapat diperoleh informasi sebagai berikut. Nah, 3/4 ini terletak sebelah kanan dari 1/2 dan 2/3. Kita juga bisa lihat dari titiknya. Untuk 3/4 itu titik keempat, 1, 2, 3, 4. 2/3 titik ketiga, 1, 2, 3. 1/2 atau setengah titik kedua. Nah, untuk setengah sendiri terletak di sebelah kiri 3/4 dan 2/3. Setengah kanannya 2/3, kanannya lagi 3/4. Berarti 3/4 mempunyai nilai paling besar dan setengah atau 1/2 mempunyai nilai paling kecil. Kemudian kita dapat urutkan pecahan-pecahan tersebut. Dari yang terbesar adalah 3/4 paling kanan, 2/3 sebelah kirinya lagi ada 1/2 atau setengah. Nah, saya rasa Bapak yang bisa sampaikan itu dulu. Kemudian tugas anak-anak semua itu mengerjakan tugas mandiri halaman 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.